Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan nikmat-nikmat luar biasa yang sering kali luput dari perhatian, yaitu nikmat iman, Islam, sunnah, dan ilmu. Bayangkan jika kita tidak dikaruniai iman, bagaimana mungkin kita mengenal Allah dan jalan yang benar? Bagaimana mungkin kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan sejati? Lalu, nikmat Islam. Islam adalah agama yang membawa kita keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya kebenaran. Dengan Islam, kita mendapatkan panduan hidup yang lengkap dan terarah, dan nikmat sunnah, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sunnah adalah pedoman hidup yang sempurna untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tak lupa, nikmat ilmu. Ilmu adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan ilmu, kita dapat memahami agama dengan lebih baik, mengamalkannya dengan benar, dan menjadi hamba Allah yang taat dan bermanfaat bagi orang lain. Pernahkah kita merenungkan nikmat-nikmat ini? Sudahkah kita bersyukur dengan sepenuh hati? Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat ini dengan sebaik-baiknya? Di video ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah membahas lebih dalam tentang nikmat iman, Islam, sunnah, dan ilmu. Kita akan mempelajari bagaimana nikmat-nikmat ini dapat membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, kita juga akan mendapatkan tips-tips praktis untuk meningkatkan rasa syukur dan memanfaatkan nikmat-nikmat ini dengan maksimal. Mari kita simak bersama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Nikmat yang sangat banyak itu yang tidak dapat kita hitung, wajib kita syukuri. Semua nikmat wajib kita syukuri. Cuma sayang manusia itu Allah katakan sangat zalim, sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat yang paling besar tadi saya sebutkan nikmat Islam. Ini wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Karena dengan agama inilah kita mendapatkan kebahagiaan. Dengan agama ini kita juga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan agama ini manusia masuk surga. Allah mengendaki kebaikan dengan Islam. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Makanya disebutkan bahwa apabila Allah mengendaki, idza aradallahu biqaumin khairan, atau dalam riwayat yang lain disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala bihimul Islam. Apabila Allah mengendaki kebaikan kepada satu rumah, apakah minal Arab atau minal Ajam, dalam hadisnya itu, adkhala alimul Islam, maka Allah masukkan mereka ke dalam agama Islam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kalau Allah mengendaki kepada satu kaum, satu rumah, baik dari minal Arab atau minal Ajam, dari kalangan orang Arab atau orang Ajam, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Makanya kita nikmat diberikan hidayah di atas Islam, bersyukur. Kemudian kalau sudah kita masuk dalam agama Islam, ya kita harus belajar tentang Islam, wajib. Kemudian juga
kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, hatta kita nggak punya apa-apa. Kalau ditakdirkan oleh Allah, kita nggak punya apa-apa. Pas-pasan, rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Pas-pasan. Tapi kita qanaah dengan hidup itu. Hatta kita hari ini cuma punya beras aja, punya lauk sedikit, kita syukuri. Kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka kita termasuk orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Orang Islam itu orang yang beruntung. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup. Bukan banyak, cukup. Meskipun sedikit cukup dia. Wa qanna'ahu Allah bima ata. Dan dia diberikan qanaah oleh Allah dengan apa yang Allah berikan. Maka dia orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Kemudian kita wajib belajar tentang Islam. Kemudian kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan qanaah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kemudian kalau kita lihat lagi orang-orang yang tidak diberikan hidayah dari Islam, sengsara mereka hidupnya. Di dunia dia sengsara, di akhirat sengsara. Masuk neraka kekal abadi. Orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftara bih. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, meskipun mereka menebus dengan sepenuh bumi emas, enggak diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka adalah azab yang pedih dan mereka enggak punya penolong. Di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Jadi orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Syukur. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, nggak bisa. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, enggak bisa keluar dari api neraka. Dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, wal iyadzubillah, nasallallahu wal afiyah. Ini syukuri nikmat Islam ini. Yang kedua, nikmat sunnah. Kita wajib mensyukuri nikmat sunnah. Allah memberikan kepada kita hidayah di atas sunnah. Kita wajib mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya, dan mendakwakan kepada keluarga kita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidup di bawah naungan sunnah ini nikmat yang luar biasa. Antum merasakan kebahagiaan dengan nikmat sunnah ini. Antum merasakan ketenangan dan ketentraman dengan sunnah. Coba kalau nggak diberikan hidayah di atas sunnah, ikut kelompok-kelompok yang sesat, ikut aliran-aliran yang sesat, ikut torekot-torekot yang sesat, ikut hizib-hizib yang sesat, atau yang lainnya, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Nggak akan tenang. Makanya Allah berikan hidayah kita di atas sunnah, nikmat, nikmat. Kita sholat, nikmat. Kita hidup, nikmat. Kita baca Al-Quran, nikmat. Yang lain nikmat sudah. Dengan sunnah yang Allah berikan hidayah. Makanya antum banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Syukur kepada Allah. Pelajari itu. Banyak orang yang tidak bersyukur. Pelajari. Nggak cukup ngaku saya ini udah ikut sunnah, tapi nggak belajar. Belajar terus. Dan kita belum belajar yang sebenarnya, belum kita ini. Kita harus terus belajar. Baru kitab-kitab mungkin satu. Ya kitab yang kita kaji juga kitab yang tipis yang sekarang kita kaji. Ya, para ulama sudah baca ribuan kitab. Puluhan ribu kitab mereka baca. Kita belum. Maka pelajari. Pelajari itu. Ribuan kitab. Kita jauh lah dengan para ulama, tapi harus belajar. Jangan merasa sudah sunnah cukup udah.
Baik talibul ilm maupun para ustadznya harus belajar lagi dan belajar lagi tentang Islam ini dan sunnah. Kita jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Antum tahu Al-Imam Ibnul Jauzi itu sudah baca berapa kitab? 20.000 jilid kitab. Dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Saidul Khatir. Saya sudah baca 20.000 kitab. Dan saya tetap sekarang ini masih belajar. Itu masih muda dia. Ini enggak, ya, cuma ikut sunnah tapi enggak belajar. Enggak belajar. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang kadang-kadang kebanyakan kegiatan itu tidak bermanfaat. Maka itu perhatikan, harus belajar. Yang pokok belajar tentang agama Islam. Yang kedua mengamalkan agama Islam ini. Kemudian nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita, kita terus diberikan hidayah. Makanya yang ketiga tadi Islam, sunnah, nuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan sekedar begini aja, terus kita baca kitab-kitab para ulama, terus kita baca. Sehari minimal kita sebagai talibul ilm 4 jam kita baca. Minimal. Bisa nggak kita istiqomah? Kan kajian kita tentang istiqomah. Bisa nggak kita istiqomah baca itu? Ya, baik dia talibul ilm atau ustadznya. Bahwa ada juga ustadz yang sibuk dia ceramah nggak sempat baca, nggak tahu nanti apa yang disampaikan. Harus belajar, harus baca. Kita wajib talibul ilm, wajib. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, sampai kapan nuntut ilmu? Sampai mati. Sampai wafat. Sampai mereka katakan ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke liang kubur. Belajar. Itu ini banyak yang kita belum belajar. Belajar lagi tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Bahasa Arab dan yang belajar kita, terus belajar. Harus terus kita dan harus semangat kita dalam thalabul ilm. Enggak boleh kita putus asa. Enggak boleh kita lemah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat hidayah di atas Islam, sunnah, dan taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, di samping nikmat-nikmat lain yang sangat banyak yang tidak akan dapat kita hitung. Sayangnya, manusia seringkali lalai dan tidak bersyukur kepada Allah. Kita seringkali lupa bahwa semua nikmat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Islam adalah agama yang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia. Dengan Islam, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kebaikan bagi manusia dengan Islam. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat hidayah di atas Islam. Selain Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nikmat sunnah kepada kita. Sunnah adalah cara hidup Rasulullah SAW yang patut kita ikuti. Dengan mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kita akan terhindar dari kesesatan dan bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nikmat taufik kepada kita untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dengan ilmu, kita dapat memahami agama Islam dengan benar dan mengamalkannya dengan baik. Ilmu juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesuksesan dalam hidup. Marilah kita terus belajar dan menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Janganlah kita pernah berhenti untuk belajar. Dengan ilmu, kita dapat menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Kita dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar dan memberikan hidayah kepada kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Wallahu a'lam.